1. Dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Dalam buku The Golden Chersonese Studies in the Historical Geography of the Malay Peninsula Before karya P. Wheatley, Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-7 dan yang paling awal menyebarkan ajaran Islam ke tanah Jawa adalah para pedagang Arab melalui jalur perdagangan dengan Nusantara jauh sebelum Islam. Pada abad ke-7, di masa kekuasaan Ratu Sima, di kerajaan Kalingga yang terkenal keras dalam penegak hukum, datangnya para pedagang Arab diberitahukan cukup banyak oleh sumber-sumber dari dinasti Tang di Cina. Dalam Islam, Comes to Malaysia, Fatimi menuliskan bahwa pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia. Dan di antara imigrasi keluarga-keluarga tersebut, yang terbesar adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Lor, kedua, keluarga Jawani, tiga, keluarga Syiah, dan keempat, keluarga Rumai. Namun, sejak catatan dari dinasti Tang tentang pedagang Arab hingga migrasi keluarga-keluarga Persia tersebut, dalam kurun waktu berabad-abad kemudian, tidak ditemukan bahwa bukti tentang pernah dianutnya Islam secara luas di kalangan penduduk Nusantara. Pertanda yang muncul justru terjadinya semacam penolak dari penduduk setempat tentang upaya-upaya penyebaran Islam yang mereka lakukan. Dapat dikatakan bahwa secara umum proses masuknya Islam ke Nusantara yang ditandai dengan kedatangan para saudara Arab dan Persia pada abad ke-7 Masehi terbukti tidak mulus. Namun ada kendala hingga memasuki abad ke-15. Terdapat jeda dan rentang waktu di sekitar 8 abad sejak pertama kali Islam datang ke Nusantara, yaitu pada masa di mana Islam belum dianut secara luas oleh penduduk pribumi. Dan baru kemudian pada abad ke-15, yaitu masa dakwah Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, Islam dapat diterima dan diserap ke dalam asimilasi dan akulturasi budaya Nusantara. Sejarah dakwah Islam pada masa Wali Songo. Wali Songo adalah 9 tokoh besar penyebar Islam di Jawa pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Mereka dikenal sebagai Waliullah atau kekasih Allah dan Waliul Amris atau pemimpin umat, serta memiliki gelar Sunan sebagai bentuk penghormatan. Penyebaran Islam oleh Wali Songo dilakukan dengan cara damai, tanpa paksaan, dan memanfaatkan budaya lokal seperti wayang, tembang Jawa, gamelan, serta adat istiadat. Metode dakwah ini membuat ajaran Islam mudah diterima masyarakat. Wilayah dakwah mereka mencakup seluruh Jawa, dari Cirebon, Demak, Kudus, hingga Gresik dan Surabaya. Hingga kini Wali Songo tetap dihormati, dan makam-makam mereka menjadi tempat ziarah spiritual bagi umat Islam. Kesembilan Wali Songo adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri. Yang ketiga, ada metode dakwah Wali Songo. Wali Songo berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa dengan metode dakwah yang damai dan mengedepankan pendekatan budaya lokal. Berikut adalah metode dakwah yang mereka gunakan. Yang pertama, ada ceramah. Mengumpulkan jamaah dalam jumlah besar untuk menyampaikan ajaran Islam. Yang kedua, ada tanya jawab dan diskusi. Digunakan untuk menjawab pertanyaan di masyarakat dan berdiskusi, termasuk dengan tokoh garis keras untuk mencapai kesepakatan dan toleransi. Yang ketiga, ada keteladanan. Memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat terinspirasi untuk mengikuti ajaran Islam. Yang keempat, ada pendidikan. Mengelola pesantren dan pengajian sebagai pusat transfer ilmu dan nilai-nilai Islam.
Yang kelima ada pitsah dan ekspansi, mengirim utusan ke berbagai daerah seperti Madura, Bawean, hingga Ternate untuk memperluas syiar Islam. Yang keenam ada kesenian, memanfaatkan wayang, gamelan, dan kesenian tradisional lainnya dengan menyisipkan nilai-nilai Islam. Yang terakhir ada silaturahmi, menjalin hubungan dengan masyarakat secara langsung, menyampaikan pesan Islam dengan akhlak mulia, sopan santun, dan penuh kasih sayang. Pendekatan Wali Songo menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal melalui alkulturasi dan asimilasi. Mereka menganut teologi Asy'ariyah dan Sufisme Al-Ghazali yang menekankan ajaran Islam dengan keteladanan yang damai dan penuh kasih sayang. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim datang ke Persia ke Gresik pada akhir abad ke-14. Ia dikenal sebagai penyebar Islam pertama di Jawa. Pendekatannya lembut dan penuh kasih sayang, membantu masyarakat di bidang pertanian, perdagangan, dan kesehatan. Ia mendirikan pesantren dan dikenal sebagai guru yang bijaksana. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, putra dari Maulana Malik Ibrahim, mendirikan pesantren Ampel Danto di Surabaya yang menjadi pusat pendidikan Islam pertama di Jawa. Ia juga menjadi penasihat Kesultanan Demak. Strategi dakwahnya adalah melalui pendidikan, musyawarah, dan pembentukan karakter. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Ampel dikenal menyebarkan Islam lewat budaya, khususnya seni, gamelan, dan tembang Jawa. Ia menciptakan suluk, ujil, dan mengadaptasi budaya lokal dengan ajaran Islam. Dakwahnya menjangkau daerah pesisir utara Jawa. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Qasim, juga putra Sunan Ampel. Ia menekankan pentingnya amal sosial seperti menolong fakir miskin dan anak yatim. Dakwahnya melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ia juga dikenal lewat filosofi dakwah yang berbasis etika dan sosial. Yang kelima, Sunan Kalijogo atau Raden Said, dulunya seorang perompak. Ia bertobat dan berguru pada Sunan Bonang, mengislamkan masyarakat lewat seni dan budaya seperti wayang, tembang, dan pakaian adat. Pendekatannya sangat toleran dan akomodatif terhadap budaya lokal. Yang keenam, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, putra Sunan Ngudung, menyebarkan Islam di Kudus. Ia membangun masjid Menara Kudus dengan perpaduan arsitektur Hindu dan Buddha. Dakwahnya toleran dan sangat menghargai budaya masyarakat lokal, mengajarkan Islam dengan pendekatan fiqh dan filsafat. Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijogo, menyebarkan Islam di daerah pedesaan. Metodenya sederhana dan membumi, seperti lewat pertanian dan lagu-lagu rakyat. Ia sangat dekat dengan masyarakat yang dikenal sebagai ulama yang rendah hati. Yang kedelapan ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, keturunan Arab dan Sunda. Ia menyebarkan Islam di Cirebon dan Banten, menikah dengan putri Raja Cirebon dan menjadi raja. Selain berdakwah, ia juga membangun pemerintah Islam yang adil dan toleran, menghentikan pengiriman upeti atau upeti penjajaran sebagai simbol kemandirian Islam. 9. Sunan Nguduk, ayah dari Sunan Kudus. Meskipun tidak sepopuler wali lainnya, ia dikenal sebagai ulama dan panglima perang Kesultanan Demak, turut serta dalam memperjuangkan militer untuk mempertahankan dakwah Islam di Jawa. Kelima, hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di tanah Jawa.
Agama Islam datang sebagai pembaharu yang tentu saja tidak bisa serta-merta merubah begitu saja budaya dan kepercayaan lama yang telah dipegang teguh secara turun-temurun oleh masyarakat Nusantara. Datangnya sebuah kebudayaan baru tidak akan mungkin langsung mempengaruhi keseluruhan masyarakat, sehingga diperlukan proses yang bertahap dan pelan-pelan. Para wali songo menyisipkan nilai-nilai dan ajaran Islam sedikit demi sedikit melalui pendekatan budaya yang telah berkembang di masyarakat. Sehingga terjadilah apa yang dinamakan akulturasi dan asimilasi budaya, yaitu adaptasi budaya lama yang sudah ada dan sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Metode dakwah yang dilakukan oleh para wali songo benar-benar merangkul dan merengkuh semua lapisan masyarakat. Tidak ada satupun wali yang melakukan cara-cara kekerasan dalam dakwah sehingga proses adaptasi, asimilasi, dan akulturasi budaya tersebut dapat berjalan dengan harmonis dan minim konflik. Tengok di masa modern saat ini, berkembangnya cara-cara yang tidak beretika dalam pelaksanaan dakwah Islam memunculkan kekhawatiran akankah wajah Islam di mata pemeluk agama lain, kemudian membentuk framing dan citra yang buruk. Berkembangnya pemikiran-pemikiran ekstrim di Indonesia saat ini seolah memberi ruang untuk saling memaki, saling mencaci, saling mencela, dan berdebat yang tidak ada ujung pangkalnya. Forum dan kajian dakwah Islam yang dihiasi dengan pernyataan-pernyataan menghasut dan menghina ormas Islam lain sungguh merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan apabila masih dibiarkan dan tidak dilakukan upaya-upaya perbaikan. Oleh karena itu, melalui kalangan pelajar dan remaja hendaklah kembali digaungkan semangat berdakwah dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kelembutan, keramahan, penuh dengan norma dan sopan santun serta menghindari tindak kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo. Diteladani dan dikembangkan dalam frame negara kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku bangsanya ini. Bahwa dakwah adalah untuk mengajak, bukan untuk mengejek. Dakwah adalah untuk mengajar, bukan untuk menghajar. Dakwah dilakukan untuk membina, bukan untuk menghina. Dakwah dilakukan untuk mencintai, bukan untuk mencaci. Dan dakwah dilakukan untuk menasihati, bukan untuk menusuk hati golongan yang lain.